Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Siti Nur Mahmudah. Hari ini kita akan membahas dua topik penting dan saling berkaitan di dalam pengembangan wilayah, yaitu ekonomi daerah dan wisata syariah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Dua hal ini menjadi potensi utama di dalam pengembangan ekonomi. Namun, bagaimana kenyataan tersebut bisa dikelola? Disinilah peran pembangunan ekonomi daerah itu menjadi sangat penting. Karena pembangunan ekonomi daerah itu adalah suatu proses yang mana melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Namun tentu saja tantangannya tidak sedikit. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, kemudian kurangnya infrastruktur, dan ketimpangan antar wilayah itu menjadi hambatan serius yang harus segera diatasi. Menurut World Economic Forum tahun 2014, faktor penentu keberhasilan daerah itu ditentukan oleh 4 hal, yaitu adalah yang pertama, kelembagaan seperti kepemimpinan yang kuat dan birokrasi yang responsif. Kedua, kebijakan yang mana berbasis data dan bisa dievaluasi. Yang ketiga adalah soft connectivity seperti penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Yang keempat adalah hard connectivity, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, kemudian jalan dan akses transportasi. Semua faktor ini saling mendukung dan harus dikembangkan secara seimbang. Kemudian, salah satu indikator utama dalam menilai perkembangan ekonomi suatu daerah adalah produk domestik regional bruto atau biasa kita sebut dengan PDRB. PDRB ini menunjukkan nilai tambah dari semua unit usaha di daerah tersebut karena berdasarkan PDRB kita bisa melihat data yaitu berupa tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran masyarakat melalui pendapatan per kapita, struktur ekonomi sektoral, produktivitas kerja, kemudian elastisitas kesempatan kerja. Nah, PDRB ini bisa membantu pemerintah dan daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah. Ini memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah ini membuka peluang besar bagi daerah untuk mengeksplorasi potensi unik dan menciptakan keunggulan komparatif, bahkan keunggulan absolut juga di dalam berbagai sektor termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Kini kita masuk ke topik yang kedua yaitu adalah wisata syariah atau sering disebut juga dengan halal tourism. Wisata syariah adalah layanan wisata yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Layanan ini mencakup dua aspek, yang mana yang pertama adalah need to have, yaitu berupa makanan halal, kemudian fasilitas sholat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah good to have, yaitu toilet ramah muslim, kemudian informasi berbahasa Arab atau Islami, dan yang lain sebagainya. Menurut Global Islamic Economy Report di tahun 2019, Indonesia bersama dengan Malaysia ini menjadi negara dengan potensi wisata halal terbaik di dunia. Sungguh, hal ini tidak lepas dari dua keunggulan utama kita, yaitu berupa komunikasi dan pelayanan. Nah, komunikasi ini salah satu bentuknya adalah promosi. Kemudian ada tiga kekuatan besar Indonesia dalam meningkatkan potensi wisata halal di negara kita ini, yaitu adalah kekayaan budaya dan alam, yaitu berupa masjid bersejarah, kemudian kuliner halal, dan festival keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah sikap positif masyarakat yang mana mendukung pengembangan halal tourism ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah posisi yang sangat strategis di negara kita ini. Karena apa? Karena di negara kita ini sebagian besar adalah negara Muslim terbesar di dunia dan tujuan investasi halal global. Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal yang meningkat serta dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menjadi modal penting bagi pengembangan sektor wisata halal ini. Namun pengembangan wisata
halal atau wisata syariah ini juga memiliki tantangan antara lain yaitu adalah sertifikasi halal masih sulit diakses oleh UMKM, kurangnya pemahaman dan kesiapan infrastruktur termasuk dari segi bahan baku, logistik hingga harga, kemudian persaingan global dari negara lain yang mana juga mengembangkan wisata ramah muslim, baik itu negara yang mayoritas maupun minoritasnya beragama muslim. Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan ekonomi daerah melalui wisata syariah yaitu adalah mendorong sertifikasi halal bagi produk dan layanan wisata, kemudian mengelola destinasi wisata dengan lebih kreatif, serius, dan berbasis nilai-nilai Islami, kemudian mengoptimalkan teknologi dalam pelayanan wisata, dan dapat juga dilakukan dengan menyediakan makanan, minuman halal, dan fasilitas ibadah yang memadai di lokasi wisata. Pembangunan ekonomi daerah dan wisata syariah ini bukanlah dua hal yang terpisah, keduanya saling mendukung dan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kemudian berbasis nilai lokal dan sesuai dengan prinsip syariah. Mari kita manfaatkan potensi ini untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.